Hai semua, perkenalkan saya dari mahasiswa Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Kali ini saya akan berpresentasi mengenai revolusi lembaga keuangan syariah dalam teknologi dan kolaborasi fintech. Dan kebetulan berfokus pada mata kuliah ekonomi moneter dengan dosen Dr. Sri Isnowati, SE, MSI. Dan perkenalkan, saya sendiri sebagai moderator yaitu Yosius Malinda dengan NIM 21055100011 dan ada rekan saya Ananda Karisma Atika dengan NIM 21055100018. Lalu ada Eri Adelia Puspitasari dengan NIM 21055100029. Dan slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Eri Adelia. Teknologi fintech. Teknologi finansial atau fintech adalah inovasi dalam layanan keuangan yang menggunakan teknologi modern. Bank Indonesia menyebut fintech sebagai gabungan jasa keuangan dan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern. Industri perbankan syariah mengikuti prinsip syariah yang diatur oleh lembaga seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fintech tidak bersaing dengan perbankan, tetapi bisa bekerja sama. Asosiasi Finansial Teknologi Indonesia mencatat bahwa banyak pelaku usaha fintech terkoneksi dengan bank melalui API. Jadi API itu antarmuka pemrogram aplikasi. Nah, di samping ini ada jenis-jenis atau contoh fintech yang ada di Indonesia seperti OVO, kemudian GoPay, kemudian ShopeePay, dan lain-lain. Selanjutnya, perkembangan teknologi. Era industri keempat di Indonesia ditandai dengan digitalisasi dan otomatisasi. Jadi ada 4 yang bisa kita pelajari di era industri keempat ini. Yang pertama ada koneksi cepat. Koneksi cepat itu seperti kombinasi antara mesin lama yang dihubungkan dengan koneksi internet yang cepat untuk menghasilkan manfaat baru seperti efisiensi dan kemudahan dalam proses produksi dan distribusi. Yang kedua ada ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka ini berstandar terbuka, memungkinkan pertukaran data dan informasi yang lebih cepat, mudah, dan aman dalam mitra industri perusahaan. Lalu selanjutnya ada peluang kerja baru. Teknologi digital seperti otomisasi dan AI membuka peluang kerja baru di bidang-bidang seperti teknik mekatronika, mekanik industri, dan teknik elektro, serta memungkinkan terciptanya industri dalam pekerjaan baru seperti di sektor layanan daring. Lalu yang terakhir ada teknologi terhubung. Teknologi terhubung ini menghubungkan berbagai perangkat dan sistem, memberikan kemudahan dan efisiensi bagi konsumen seperti dalam memanfaatkan beberapa transaksi dan komunikasi yang lebih cepat. Selanjutnya ada perkembangan teknologi. Di Indonesia menampaki era industri 4.0 ditandai dengan adanya serba digitalisasi dan otomatisasi. Nah, 4 prinsip dari revolusi industri 4.0 meliputi yaitu ada informasi yang transparan, keputusan mandiri, lalu ada bantuan teknis yang memudahkan pekerja dan sesuai dengan kebutuhan. Era industri 4.0 akan menumbuhkan model bisnis berbasis digital dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas produk yang lebih baik dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dapat dilihat bahwa evolusi teknologi selalu mendapatkan perhatian dari para pelaku industri global. Nah, persaingan untuk mengembangkan sebuah teknologi baru menjadi prioritas utama dalam mendapatkan pangsa pasar secara global. Dan dampaknya pun sangat terasa dalam kehidupan masyarakat di seluruh negara. Selanjutnya ada perubahan fintech syariah. Nah, yang pertama, AFI menyatakan 63,9% pelaku usaha fintech berkoneksi dengan bank melalui application programming interface, dan yaitu menunjukkan kolaborasi antara fintech dan bank. Fintech menawarkan layanan keuangan digital melalui dari pembayaran, perbankan, asuransi, pinjaman, hingga ke edukasi melalui media digital. Nah, selanjutnya fintech syariah yaitu merupakan inovasi
tanpa bunga yang melibatkan investor, perusahaan fintech, dan pinjaman dalam kerjasama berdasarkan prinsip syariah. Terdapat 6 jenis akad yang diizinkan dalam fintech syariah, yaitu ada jual beli, lalu ada akad sewa, kerjasama usaha, dan ada pinjaman dengan syarat pengembalian tepat waktu. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan badan usaha dengan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan. Dibagi menjadi bank syariah, lembaga keuangan syariah non-bank. Perbankan syariah di Indonesia tumbuh dengan total aset 538,32 triliun dan pertumbuhannya dengan 9,93%, serta sektor keuangan non-bank kuat dengan 62 perusahaan asuransi syariah adaptif teknologi dilakukan dalam menghadapi era digitalisasi. Berdasarkan survei oleh APJI, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,71 juta dari total populasi, yaitu 266,91 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa 73,7% penduduk Indonesia telah melek teknologi. Salah satu teknologi yang berkembang pesat yaitu finansial teknologi dalam lembaga keuangan syariah salah satunya. Hingga Desember 2019 terdapat 12 finansial teknologi lending syariah dan 1 finansial teknologi lending dengan produk syariah serta 14 penyelenggara IKT berbasis syariah yang terdaftar di OJK. Ada 6 model bisnis IKT termasuk fintech aggregator, fintech blockchain based, financial agent, project financial, funding agent, dan insurtech. Tantangan yang dihadapi finansial teknologi syariah yaitu literasi keuangan yang masih rendah di Indonesia, sehingga perlu ditingkatkan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhannya. Kesimpulannya, perkembangan teknologi informasi membuat lembaga keuangan syariah melakukan pembaruan operasional. Finansial teknologi awalnya dianggap sebagai saingan, kini menjadi mitra bagi lembaga keuangan syariah. Kolaborasi antara keduanya semakin meningkat dengan lebih banyak finansial teknologi syariah yang muncul dan terdaftar di OJK. Hal ini menandakan bahwa perkembangan positif dalam industri keuangan syariah yang semakin adaptif terhadap teknologi modern. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga materi yang kami berikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya perwakilan dari teman-teman, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata yang kurang pas, kurang berkenan, saya mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.